Ya, ini kenang-kenangan t-shirt ulang tahun Viking Batam yang ke-13. Kami itu pas final 2014 kita berangkat itu kalau nggak salah final itu hari Kamis, Minggu finalnya. Jadi kami itu Jumat ya kalau nggak salah 2014 itu semifinal lawan Arema. Kami berangkat itu Kamis malam. Rupanya dari 14 orang rombongan satu yang on time, yang 13 lagi terlambat. Akhirnya ketinggalan pesawat. Satu orang yang berangkat ke Palembang kita kejar langsung lewat paginya, naik lewat Jambi walaupun tiketnya 3 kali lipat saat itu. Akhirnya kami yang 12 orang tuh lewat Jambi, nyampe Jambi itu jam 10. Nah jam 10 kita lanjut ke Palembang jalan darat itu 10 jam. Nyampe itu pas kick off 18.30. Jadi kita saking udah niatnya, alhamdulillah ya kita nggak sia-sia. Sempat khawatir juga lawan Arema kita sempat ketinggalan, tapi alhamdulillah membalikan keadaan ya kita menang. Akhirnya balik lagi ke Batam besoknya hari Jumat Sabtu pagi, dan Minggu untuk final kita mau berangkat, tapi kita komitmen dengan dulu tuh Bang BJB ya. Iya. Kalau nggak salah di baju itu sponsor kita Bang BJB. Diminta untuk membuat nobar akbar. Akhirnya kami final dari Viking Batam hanya 8 orang yang datang ke final. Sisanya nobar di kantor cabang Bang BJB. Alhamdulillah ribuan orang tumpah ruah karena mungkin feeling mau juara. Iya. Biasanya tidak sampai ribuan orang, tapi mungkin feeling mau juara. Akhirnya ribuan orang, dan alhamdulillah begitu juara. Bukan hanya konvoy, yang pasti pertama juara itu semua yang hadir menangis dengan tiba-tiba gitu loh, tanpa ada yang membuat sedih, tiba-tiba nangis. Masalahnya 19 tahun ya. Terhipnotis dulu, nangis mungkin sekitar 5 menit cara ricing, nah baru bergembira. Tapi saya penasaran, pengen lihat Bang Nopi nangis ya, belum pernah lihat. Ada momen-momen nangis, mungkin saya 2 kali dalam Viking Batam itu. Pertama kemarin ya saya di acara anniversary acara pas Persib datang ke Batam. Saya saat itu ada sambutan di depan pemain, di depan bobotoh, di depan anak Viking. Jadi saya menangis itu membayangkan apa yang saya omongin itu terwujud. Nangis asa gimana ya? Saya bercanda mau datangin Persib, ternyata sekarang pemain Persib itu udah gabung dengan anak Viking bersama-sama dalam satu lapangan. Di situ saya nangis. Nangis saya jarang, kalau nangis mungkin saya gara-gara hal-hal lain ya. Nangis saya itu mungkin keharuan, kebanggaan saja. Karena bagi saya yang bukan siapa-siapa, ibaratnya Viking Batam itu sama ya, supporter ya, bisa berbuat seperti itu kayaknya bagi saya itu kayak mustahil. Tapi kenyataannya pemain Persib itu udah ngumpul dengan anak-anak kayak mimpi. Nah itu saya menangis saat itu, mungkin ada rekamannya. Saat nyanyi Kami Biru, jujur saja itu air mata itu melihat teman-teman yang di bawah panggung itu bahagia. Kayak kita tuh kayak memberikan ya mudah-mudahan amal ibadah lah, memberikan kebahagiaan kepada ribuan orang. Seperti itu sih yang membuat terharu. Tapi kalau nangis yang lain mungkin saya belum pernah. Saya terharu tuh kadang-kadang munculnya dengan tiba-tiba yang tidak bisa yang tidak bisa kita perhitungkan. Ada momen-momen lagi saat itu ada ke sahabat kita ya, ada almarhum pembina Viking Batam. Kadang-kadang entah gimana tiba-tiba kayak merasuk, tiba-tiba kayak ada. Karena memang itu kayak kita nih hari-hari bareng. Ya beliau udah meninggalkan kita bersama secara mendadak ya. Jadi karena mendadak itu mungkin bagi kita gak siap.
Ya. Seperti itu. Jadi ada momen saat itu kayak diri dia tuh masuk dan saya seolah-olah harusnya ada dia gitu loh. Karena memang kita ini tim pembina memang dulu ada sosok almarhum Kang Jok. Iya, salah satunya. Tapi kadang-kadang nggak ada masuk. Pas masuk seolah-olah kayak yang namanya, duh harusnya ada dia di sini teh. Iya. Seperti itu. Apalagi Mungkin- momen-momen penting ya kan? Iya, jadi saya 2 momen itulah yang memang di Peking Batam itu saya menangis dalam 2 momen itu. Dari 13 tahun saya bersama Persib, ya 2 momen itu 2 kali saya. Dan alhamdulillahnya menangis bukan karena duka ya. Menangis karena haru seperti itu. Ya terutama sih kayak Persib datang tuh kayak gimana ya? Mulut ini tuh kayak kalau udah terucap. Makanya dulu itu ada dedikasi dari tim band yang didedikasikan kepada Ya. kita, ada lagu Raja. Ya itu mungkin bagi saya mengilhami. Jadi tidak harus jadi raja untuk untuk semua ini. Seperti itu kan. Jadi lagu itu yang mengilhami saya. Sehingga kalau udah lagu itu seolah-olah apapun yang kita mau Ya. bisa terwujud. Padahal saya bukan raja. Bukan raja Batam, raja Peking, bukan. Tapi kayak jadi raja, apapun yang mau alhamdulillah Terlaksananya. ya. Termasuk mungkin konser ini itu hanya obrolan ringan di grup. Yuk Hanif, naonnya bena dilis poti ya gawe. Ya. Jadi makanya saya juga mulut ini jangan juga terlalu banyak ambisi karena sieun jadi sieun jadi ya saya kapan istirahat gitu. Makanya yang harapan saya sih yang belum terwujud yaitu adalah yang kemarin tadi malam disampaikan. Dari dulu itu udah 5 tahun yang lalu ya Kang, Ya. punya niat pingin, bukan rabies lah namanya tuh, pingin mengumpulkan distrik. Alhamdulillah Batam bisa menjadi tuan rumah. Kami tunggu di Batam, akomodasi hotel apa di sini, selama di sini makan apa mungkin kami bisa selesaikan semua. Itu cita-cita. Kenapa cita-cita itu? Karena bagi tim aja kita udah berbuat sedemikian rupa. Masa bagi organisasinya kita belum memberikan Ya. apa-apa? Seperti itu harapan, itu cita-cita. Berarti harus jadi itu mah ya. Ya kembali Karena sudah ke terucap. kepada Sudah kembali. terucap, kudu jadi atau. Kalau ada dari pusat Batam siap-siap bulan apa? Nah, insya Allah seperti itu. Mungkin saya sih kalau Batam, mungkin kalau bicara musyawarah yang serius, saya rasa bukan kota Batam namanya. Kita mau ke Batam ya entertain, hiburan. Wah, meetingnya mungkin 2 jam 3 jam. Seperti itu, karena bukan Batam ya tidak harus untuk berdebat kan, untuk bersenang-senang. Harapannya begitu inginnya. Cuman kan kembali lagi tidak semua distrik juga bisa mungkin datang ke Batam. Seperti itu. Kalaupun kita akomodasikan, kita juga sulitnya apa, bukan masalah sulit uangnya atau apa, tetapi kan keadilan juga. Masa sih hanya 1, sedangkan yang mau datang 3, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan sih itu cita-cita aja Kang Tobi, jangan dijadikan lah. Tapi kalau udah mandat ya Batam tak pernah menolak. Kalau Batam tak ada kata bilang jangan. Iya. Makin dipanasin. Ini kan saya ngomong itu pertanyaan, bukan saya yang ini. Ya, jadi nggak kategori saya ini. Jadi apa? Cuman cita-cita. Karena Kang Tobi mungkin ada orang cukup dengan Persib. Saya tidak. Apa yang pernah kita buat untuk organisasi? Kan seperti itu. Itulah mungkin sumbangsi kita kepada Peking Persib Club. Kalau akomodasi selama di Batam, insya Allah lah Batam tidak pernah ragu lah untuk ini. Kita buat juga seperti itu. Kita kasih pentas musik, kita hibur sampai pagi atau apa, kita sewa di pulau di apa Pio-Pio. Iya. Kita rencana mau di Pio-Pio nanti kalau memang jadi. Itu ada pantai tersendiri yang Keren tuh pantainya. kita pasir putih. Jadi di situ kayak rencananya saya mau tenda Iya. semua. Picking campnya. Picking camp. Jadi disitulah Muat kita muat ada berapa orang di sana? ribuan orang juga muat. Bisa. Karena pantainya kan luas. Iya. Cuman kan kembali lagi nih, dari 400 distrik yang ada juga Ya. mungkin kan kembali lagi ongkos tuh kan tidak gampang. Tapi kalau diwacanakan mungkin jauh-jauh hari mereka bisa menabung, saya rasa bukan tidak
maksud saya apa namanya? Maksud saya tuh ini Kang Tobi. Musyawarah ini mungkin dibiasakan, mungkin tidak harus terlalu di Bandung, berputar ke distrik. Kalau Sumateranya mungkin di Batam, mungkin kalau di kan ini kekuatan picking ini mungkin Sumatera dengan Jawa. Seperti itu. Kalau Papua mungkin jujur terlalu jauh. Kalau memang Sumatera kan dari Bandung itu sekarang ada penerbangan langsung. Seperti itu. Bagi saya mungkin sangat masuk akal lah dibanding harus ke tempat lain yang harus transit ke Jakarta. Seperti itu. Karena Batam ini semua jurusan ada, dari Surabaya, dari Jogja, dari Bandung, dari Lampung, semua ada. Karena Batam ini sebagai pusat transitnya Lion Air, semua penerbangan ke Batam ada. Kalau memang diagendakan mungkin 5 bulan lagi, 4 bulan lagi, distrik mungkin 2 orang bisa ikut. Harapannya di tahun kapan? Kalau harapan kan kembali ke agenda pengurus kan. Kalau kami sih, kalaupun harus mepet, kami harus siap. Minimal jadi program prioritas dulu Pak Top. Seperti itu. Masukkan agenda prioritas. Sekalian mungkin bisa apa namanya, ya away, tidak nonton bola tapi memang kita untuk bersenang-senang. Seperti itu. Bagusnya memang saat tidak ada pada saat libur jeda kompetisi, jadi tidak harus ke sini. Itu kan kalau pas kompetisi datang ke Batam pas Persib main kan juga kasihan stadion. Iya, terganggu juga. Seperti itu. Kalau kita sih dipercaya, maksudnya ini jika dipercaya siap kan gitu. Itu aja sih. Kalau menawarkan diri kemungkinan sombong kali lah. Tapi jika dipercaya hasil musyawarah di Bandung, Batam tolonglah. Insya Allah berapa ratus pun penginapan mungkin kita siap lah untuk memberi akomodasi, makan apa semuanya. Gitu Kang Rian. Yalah, kapan lah ya Pak Ketumnya langsung dengan statement Kang Nopi. Ini masukan yang sangat serius dan harus dipikirkan secara serius juga. Mudah-mudahan bisa terlaksana karena saya juga pengen kumpul di pinggir pantai, asik juga nih ya. Iya. Mudah-mudahan. Jadi Kang Nopi, Sunset sore, sunset pagi kita dapat. target saat ini kan memang kita mau rapihkan data dulu. Ya. Kita lagi coba jajaki kerjasama sama beberapa pihak untuk pemutihan kembali, Ya. Kang, supaya jelas anggota Viking teh ada berapa, distrik Viking teh ada berapa gitu. Nanti setelah itu mungkin kita bisa pikirkan untuk agenda tadi. Mudah-mudahan Kang Nopi sudah nyebut mah pasti kudu jadi berarti gitu. PR nih. Bagi Pak Ketum PR nih. Itu pertanyaan. Gitu. Amin. Iya. Tuh, mudah-mudahan terlaksana ya. Nanti ada apa namanya itu? Jambore picking salam dunia di Batam. Kabayang saya mah kumaha ya kan 400 distrik datang ke Batam. Ini pecah juga nama sejarah tuh ya. Pecah sejarah supporteran teh. Mengalahkan dari supporter manapun ya. Di kelas Eropa pun, yang tim besar pun supporternya eueuh juga bikin. Kita doakan Boto ya. Mudah-mudahan obrolan Kang Nopi dengan Pak Ketum Kang Tobias ini bisa jadi agenda ke depannya. Amin. Amin. Ya, ini kenang-kenangan t-shirt ulang tahun Viking Batam yang ke-13. Ya, Born to Fight
tema di anniversary Viking Batam yang ke-13. Ya Pak, Gur, Pak, itu. Ayo. Siap. Ini berapa motor kan? Ya. Bawa baju now. Nur, itu kan. Ya. Mantap. Jadi malam pakai ini. Iya. Ya, penyerahan kenang-kenangan merchandise dari Viking Batam untuk Ketua Umum Kang Tobias dan Pak Humas Kang Ibro. Kenang-kenangan dari Viking Batam, Kang. Baik. Viking Batam. Malam akan dipakai ini. Keren. Atur nuhun Ketua.